Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Febriani dengan NIM 2108305042 dari kelas PMI 5A. Di sini saya akan menjelaskan tentang tata cara berwudu dan tayamum untuk memenuhi tugas praktek ibadah. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang tata cara berwudu. Yang pertama, berwudu atau wudu itu artinya menghilangkan atau membersihkan diri dari hadas besar atau hadas kecil sebelum melaksanakan sholat. Dan adapun fardunya wudu itu ada 6. Yang pertama itu niatnya itu Bismillahirrahmanirrahim, nawaitu wudu liraf'il hadasil asghari fardolillahi ta'ala. Yang kedua itu membasuh wajah dari mulai tumbuhnya rambut sampai bawah dagu. Yang ketiga itu membasuh kedua tangan sampai sikut. Terus yang keempat itu membasuh sebagian kepala atau sebagian rambut. Yang kelima itu membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Dan yang keenam itu tertib atau secara berurutan. Dan adapun syarat sahnya wudhu itu ada 6 juga. Yang pertama itu Islam, yang kedua itu tamyiz atau baligh, bisa mengetahui mana yang benar atau yang salah. Yang ketiga itu tidak berhadas besar atau berhadas kecil. Yang keempat itu dengan air suci lagi mensucikan. Yang kelima itu tidak ada sesuatu yang menghalangi jalannya air sampai ke anggota wudhu. Dan yang keenam itu bisa membedakan antara yang fardu dengan yang sunnah. Dan di sini juga ada 4 hal yang membatalkan wudhu. Yang pertama itu keluarnya sesuatu dari 2 jalan, dari depan atau belakang, seperti misalkan buang air besar, buang air kecil, dan kentut. Yang kedua itu hilang akal atau gila, tidur dengan nyenyak, dan pingsan. Yang ketiga itu memegang lawan jenis atau yang bukan mahramnya. Dan yang keempat itu memegang kemaluan dengan secara sengaja depan ataupun belakang. Baik, selanjutnya itu di sini saya akan mempraktekkan tata cara berwudu. Baik, di sini saya akan mempraktekkan tata cara berwudunya. Yang pertama itu kita nyalakan keran. Setelah airnya mengalir itu kita mencuci kedua telapak tangan, membersihkan sela-sela jari, dimulai dari tangan kanan, dilanjut tangan kiri selama 3 kali. Terus setelah itu kita berkumur ke arah kiri selama 3 kali. Terus setelah itu kita menghirup air lewat hidung selama 3 kali. Terus kita ambil pijitnya agar kotoran itu keluar. Setelah itu kita membasuh wajah. Nah, saat membasuh wajah itu kita diwajibkan untuk membacakan niat berwudu yang bunyinya itu Bismillahirrahmanirrahim, nawaitu wudu liraf'il hadasil asghari fardolillahi ta'ala, dari mulai tumbuhnya rambut sampai bawah dagu selama 3 kali. Nah, setelah itu kita membasuh kedua tangan dari mulai sini sampai sikut, tangan kanan, dilanjutkan dengan tangan kiri selama 3 kali. Nah, setelah itu kita membasuh sebagian rambut atau sebagian kepala 3 kali. Setelah membasuh rambut atau sebagian kepala, kita mengusap telinga atau membersihkan telinga dengan cara jari telunjuk kita itu masuk ke dalam lubang telinga dan jari jempol kita itu ada di bawah daun telinga. Jadi diputar ke atas selama 3 kali. Setelah itu kita membasuh kaki sampai mata kaki 3 kali. Dimulai dari kaki kanan, dilanjutkan dengan kaki kiri selama 3 kali secara berulang. Nah, setelah semuanya dilakukan, kita diwajibkan membacakan niat setelah wudhu. Nah, adapun niat setelah wudhu itu Bismillahirrahmanirrahim, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh.
Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Amin. Tentang tayamum. Nah, tayamum itu artinya bersuci dengan menggunakan debu dengan cara mengusapkan debu tersebut ke wajah dan kedua tangan sebagai pengganti air wudhu. Sebab-sebab tayamum itu ada 3. Yang pertama, tidak adanya air. Yang kedua itu sakit. Yang ketiga itu air yang akan digunakan untuk kepentingan lain. Terus juga ada syarat-syarat tayamum. Syarat-syarat tayamum itu ada 5. Yang pertama, debu yang akan digunakan belum tercampur dengan sesuatu. Yang kedua itu mengusap ke wajah dan kedua tangan. Yang ketiga itu telah masuk waktu sholat. Yang keempat itu menghilangkan najis. Yang kelima itu tayamum yang digunakan hanya untuk sekali sholat fardu saja. Dan adapun tata cara pelaksanaan tayamum, yang pertama, ketika kita melihat debu yang akan digunakan untuk bertayamum, letakkan kedua tangan kita itu ke debu tersebut. Dengan membaca basmalah, kita keprakkan gitu, atau tipiskan debu, lalu kita usap ke wajah. Selanjutnya, kita mencari tempat debu yang lain untuk kita gunakan lagi. Terus kita ginikan lagi untuk tangan bagian kanan terlebih dahulu. Terus kita cari tempat lain di tempat debu yang berbeda untuk tangan bagian kiri. Setelah itu kita bisa membaca doa seperti setelah berwudu. Baik, adapun sunah-sunahnya tayamum itu ada 3. Yang pertama itu membaca basmalah terlebih dahulu. Yang kedua itu mendahulukan anggota bagian kanan daripada yang kiri. Yang ketiga itu menipiskan debu. Terus adapun hal-hal yang membatalkan tayamum itu ada 3 juga. Yang pertama sama seperti hal-hal yang membatalkan wudhu. Terus yang kedua itu melihat adanya air sebelum tayamum atau sebelum sholat. Dan yang ketiga itu murtad atau keluar dari agama Islam. Sekian penjelasan dari saya tentang tentang berwudhu, terus mandi, dan yang ketiga itu tayamum. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.